kondisi keuangan pemerintah sedang buruk pada 2025 ini, dan nanti kita akan lihat angka-angkanya, dan menurut Bright Institute kelihatannya berlanjut pada 2026 gitu. Maka harapan pemerintah melakukan banyak hal, insentif apakah itu ya terkendala nanti. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Arif, senang sekali masih bisa terus menjumpai Anda semua. Dua ekonom dari Bright Institute, Awali Rizky dan Yanuar Rizky, kemarin memaparkan insight ekonomi 2026 dengan tajuk Tahun Ujian dan Risiko Resesi. Berbeda dengan outlook yang banyak digelar oleh berbagai institusi, insight ini bersifat prediktif dan memaparkan berbagai risiko yang mesti diwaspadai. Bright itu meringkasnya dalam kalimat yang pendek. Kondisi perekonomian kita kini sedang tidak baik-baik saja dan akan berlanjut pada tahun 2026, bahkan ada risiko resesi atau krisis. Kendati disampaikan dalam kalimat pendek, jelas itu merupakan warning, peringatan agar kita semua waspada. Apalagi ditambah situasi global yang juga sedang tidak baik-baik saja. Ini kalau kita mau meminjam istilahnya Bright sebagai kata ganti, sebenarnya sedang memburuk. Dan bahkan kalau Bright sebenarnya menyebutnya kemungkinan akan terjadi crash. Mengapa Bright Institute, khususnya Awali Rizky, seorang pakar fiskal yang bacaannya tentang kondisi fiskal Indonesia banyak menjadi rujukan sampai pada kesimpulan yang sangat pesimis seperti itu? Kita simak pemaparannya. Prinsipnya kita akan fokus insight kita pada beberapa. Pertama soal pertumbuhan ekonomi yang ya menurut kajian kami ya kemungkinan yang lebih besar itu seperti biasanya, sebutlah 70% itu kemungkinan seperti biasa, berarti ya 5%-an. Tetapi ada risiko, ya mungkin sekitar 30% ya Mas Yanuar ya, bahwa ini bisa jauh di bawah 5%. Nah gitu, nanti kita lihat argumen kita. Lalu kondisi ketenaga kerjaan menurut kajian kami jelas-jelas memburuk di 2025, terlepas dari angka pengangguran yang turun. Dan nampaknya tanda-tandanya akan berlanjut di tahun depan. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi transaksi internasional, ya berarti neraca pembayaran, transaksi berjalan, transaksi finansial, dan semacamnya itu pada 2020 ini memburuk. Dan dampaknya sih belum luas saat ini, tapi kelihatannya akan berdampak luas di tahun depan, apalagi jika masih terus kondisinya serupa dengan 2025. Nah, aspek lain yang kami soroti juga, sama dengan pengangguran, angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin seolah-olah turun, tapi sebenarnya sebagian besar orang bergerombol dekat garis, nggak jauh-jauh dari garis, artinya dia rentan miskin. Dan yang penting lagi, itu juga ditandai oleh menurunnya kelas menengah, ya sudah jadi isu umum, tapi menurunnya kelas menengah itu ya menguatkan bahwa orang turun mendekati garis kemiskinan. Dan salah satu yang kami soroti adalah ketimpangan kekayaan finansial, bahwa ketimpangan diukur dari Gini rasio mungkin ya relatif stabil lah. Tapi dari sisi ketimpangan kekayaan finansial yang kami pakai datanya terutama adalah simpanan di bank itu meningkat. Ini bukan persoalan yang sederhana ya. Dalam kondisi normal itu biasa saja. Dalam kondisi nanti ada sesuatu, ketika ketimpangan finansial itu ada di bank, maka dia sangat mempengaruhi perilaku perbankan, dan garis kemiskinan bergerombol dengan timpang itu bisa menjadi penambah faktor. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, saya ulangi, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau ada sesuatu terkait dengan ekonomi real, itu bisa menjadi sumber ketidakpuasan yang bisa meluas menjadi persoalan-persoalan sosial dan politik. Nah, pada saat itu yang diharapkan berperan kan sebetulnya pemerintah. Di mana-mana begitu, kalau kondisi perekonomian melemah, lesu, itu ya pemerintah yang diharapkan mengambil alih lah, atau sekurang-kurangnya menambahi perannya. Tapi faktanya kondisi keuangan pemerintah sedang buruk pada 2025 ini, dan nanti kita akan lihat angka-angkanya. Dan menurut Bright Institute kelihatannya berlanjut pada 2026 gitu. Maka harapan pemerintah melakukan banyak hal, insentif apakah itu ya terkendala nanti. Nah, hal lain kita juga menggarisbawahi tentang soal pertumbuhan kredit yang melambat.
Dan bank umum kelihatannya posisinya, nanti Mas Yonar bisa menjelaskan, itu tidak pada posisi yang siap untuk ekspansif. Kalau menurut Mas Yanuar itu ya, bank umum sedang berusaha mempertahankan kondisi keuangannya sendiri kan. Nah, kebijakan moneter itu kurang efektif mendorongnya, nanti terkait dengan efektivitas BI rate ya. Nah, aspek lain yang juga kami garis bawahi adalah pelemahan rupiah terjadi pada 2025. Meski volatilitasnya masih terkendali ya di 2000, tetapi 2026 belum tentu, bisa saja volatilitasnya meningkat. Karena yang lebih berbahaya pada perekonomian itu bukanlah pelemahan saja, tetapi volatilitasnya, nanti dijelaskan oleh Mas Yanuar. Nah, sementara pada saat yang bersama 2025 ini, bahkan mulai dari menurut Mas Yanuar di Bright kita sudah kaji, itu sudah 2 tahun 3 tahun terakhir, itu dinamika keuangan global ini makin tidak pasti dan risikonya meningkat dan tidak tertutup kemungkinan, ya sebutlah beberapa pihak sudah menyebut 35% Mas, itu JP Morgan sudah sebut begitu. Ya kita agak, jadi potensi crash itu ada. Mungkin kita agak keras ya ini mengatakan crash loh ya untuk keuangan global, dan kalau dia crash dampaknya ke Indonesia nanti kita akan bicarakan, Mas Yanuar akan jelaskan. Dan secara perekonomian real pun perekonomian dunia sedang mengalami stagflasi, tapi memang hati-hati ya, kadang netizen ini suka bantah Mas, stagflasi itu kan definisi ya, tidak mesti harus negatif yang itu, enggak, stagflasi asal secara konsisten dalam waktu berbulan-bulan apalagi tahun, beriringan antara inflasi yang cenderung meningkat dan masih cukup tinggi untuk ukuran negara bersangkutan, untuk ukuran dunia, bersamaan dengan tingkat pengangguran tingkat pengangguran bersamaan dengan inflasi ya. Itu kira-kira begitu, kedua-duanya itu disebut stagflasi. Dan tanda-tanda itu sudah terjadi di 2025 ini, Cina dengan Amerika terutama dan negara-negara maju lainnya menyusul, dan kita memperkirakan 2026 masih berlanjut. Kira-kira itu yang mau kami sampaikan, tapi berikut kita sajikan argumen-argumennya ya. Ini argumen teknisnya, ini pertumbuhan ekonomi, bahwa kita 5%-an ini sudah 1 dekade ya. Jadi ketika kita mimpi mau 8% itu ya tidak bisa as usual gitulah ya, pola patternnya itu tidak, patternnya 5%, bahkan di SBY periode kedua pun sudah mengarah ke menurun ke arah 5 kan. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang bersifat luar biasa lah, extraordinary langkahnya, itu sektor real kita ya di 5%, itu pun dengan catatan kondisinya normal. 2020 ketika COVID kan dia langsung turun tuh. Nah tentu berdasarkan pola ini ya rata-rata masih optimis, Bank Indonesia optimis, pemerintah optimis, Bank Indonesia titik tengahnya 5,3, APBN 5,4, nah Bank Dunia IMF melihat 5%, banyak lembaga think tank 5%. Kami juga di Bright secara as usual, seandainya tidak ada faktor crash, faktor goncangan, ya di 5 itu, untuk melewati 5 udah sulit. Tetapi kami sangat menekankan bahwa ada potensi untuk dia turun, meskipun polanya jadi agak beda, bisa jadi tidak langsung negatif ya, bisa menjadi 2,5 atau 3, baru di 2027-nya bisa kontraksi. Nah, ya bisa, ini insight-nya ya, bukan outlook-nya. Nah, selain itu, persoalan yang lebih serius sebetulnya tidaklah pada sekedar angka pertumbuhan, tapi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau dipaksakan kita mencapai 5,2, 5,3, tetapi yang didorong adalah sektor-sektor yang tidak banyak multiplier efeknya kepada kesejahteraan rakyat. Ya, bukan kita di Bright itu anti hilirisasi nikel, bukan. Tetapi kita sudah melihat kalau hilirisasi nikel dalam batas-batas yang sejauh narasi dan rencana yang dikemukakan, itu tidak banyak langsung menggerakkan perekonomian rakyat kan. Tapi memang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga angka 5 bisa tertahan, bisa diperoleh. Tapi kualitasnya kan jadi rendah. Nah, salah satu ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi adalah di distribusi PDB-nya. Itu distribusi PDB ya, bukan distribusi pertumbuhan ekonomi. Mestinya sebuah negara seperti Indonesia ini harus mengalami industrialisasi, dan industrialisasi itu bertahan cukup lama. Jadi di atas 30% dari PDB itu bertahan lama, barang 5-10 tahun, lalu PDB per kapita, kesejahteraan rakyat meningkat, sektor-sektor lain mengalami transformasi menjadi modern, baru pelan-pelan deindustrialisasi. Itu yang terjadi di
Korea, itu yang terjadi di Jepang, di Amerika pada abad-abad yang lalu. Tetapi Indonesia belum sempat lama di angka 30% ke atas, udah yang biru itu ya, mengalami penurunan. Disebutnya deindustrialisasi, tapi deindustrialisasi prematur atau deindustrialisasi dini. Nah, kalau Korea sudah deindustrialisasi, tapi gantinya coba jasanya Korea kan gila-gilaan tuh. Kita aja K-pop jadi, dia K-pop bisa dijual, kita jasanya meningkat, tapi jasa sebagian besar non-tradable yang tidak bisa diekspor. Kalau jasanya itu jasa manajemen, jasa keuangan, jasa software dan sebagainya, hanya dia bisa diekspor. Kita transformasinya belum berhasil ke sana. Nah, pada saat itu juga bersamaan pertanian yang mestinya turun itu relatif stagnan ya di 10 tahun terakhir di kisaran 13% ya. Nah, kalau begitu semestinya sektor pertanian itu menurun, tapi tidak dalam arti negatif ya. Ini kan porsi karena kuenya besar sekali, pertanian tetap tumbuh, secara porsi dia melemah, tapi harus diimbangi dengan pengurangan tenaga kerja di pertanian ya Mas Yanuar. Jadi rata-rata petani itu tetap akan memperoleh hasil yang lebih tinggi. Nah, kalau dari sisi ini transformasi tidak berjalan. Bahkan menarik juga melihat tambang ya. Tambang ini kita benci tapi rindu jadinya pada saat kita secara teoritis ya yang namanya sektor primer seperti pertanian dan tambang ini harus perlahan-lahan menurun, bukan jadi tumpuan ekonomi lagi. Tetapi ternyata kita masih kan, sekalipun di 2 tahun terakhir ini menurun, tapi tetap, dan dari sisi narasi kebijakan juga malu-malu menurut kita ya, bahwa itu tetap saja akhirnya tambang juga, industrialisasinya pun mau berbasis tambang. Itu argumen kita terhadap pertumbuhan. Next. Nah, mengapa tadi kita melihat potensi dia bisa di bawah 5%? Antara lain terutama konsumsi rumah tangga ya, karena konsumsi rumah tangga inilah yang selama ini menahan kita 5%. Di tahun 2025 ini dia turun meskipun tipis ya, tapi di bawah rata-rata biasanya. Nah, jarang-jarang Bank Dunia menyoroti ini. Kemarin di 1 Desember Bank Dunia menyoroti bahwa Indonesia harus waspada dengan penurunan daya beli, penurunan konsumsi rumah tangga, yang itu terutama menurut Bank Dunia, kita tidak sepenuhnya sependapat dengan itu, disebabkan oleh upah real pekerja yang menurun, upah real loh ya. Nah, ini kan mungkin menarik dengan berita-berita UMP sekarang ini. Tetapi Bank Dunia mengingatkan itu ya, dan dengan bahasa yang masih sopan menurut saya. Kalau kita di Bright ingin mengingatkan, kalau sampai pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini sekarang di 4,9, biasanya 5. Kalau di depan sebutlah 4%, itu betul-betul bisa mendorong ke arah pertumbuhan yang rendah ya. Nah, untuk mengkompensasi pelemahan konsumsi rumah tangga, itu sebetulnya dari laporan Bank Indonesia maupun narasinya APBN seolah-olah ingin dikompensasi dengan investasi, Mas Yanuar, ya, itu pemirsa PMTB. Memang ada gerak itu sedikit di 2025, tapi gerak itu ketika dilihat rinciannya tidak cukup meyakinkan karena masih ada perdebatan. BPS tidak begitu memperlihatkan transparansi sebenarnya yang dihitungnya apa saja, karena dengan begitu anggap saja PMTB ini masih sulit. Bahkan menariknya Bank Dunia juga menaruh PMTB ini sebagai harapan ya. Kita di Bright melihat, wah, PMTB ini dibandingkan dengan angka-angka lebih terpengaruh pada iklim investasi ya Mas Yanuar. Kita melihat iklim investasinya ini belum ada tanda-tanda membaik. Istilah kami di sini, kebanyakan pengusaha besar asing maupun domestik itu wait and see, masih mau tahu dulu ini pemerintahan Presiden Prabowo ini kebijakannya apa gitu, sehingga kami berani nggak investasi triliunan kan. Sehingga PMTB kalau melihat begitu hingga akhir tahun wait and see 2026 sulit untuk langsung melonjak, maka dia as usual saja. As usual kalau tidak ada goncangan loh, kalau ada goncangan dia juga ikut turun. Nah, lalu konsumsi pemerintah ya memang segitu, mau diapain lagi. Kalau suruh konsumsi banyak-banyak, duitnya nggak ada ya. Nah, sementara yang kanan itu yang juga ekspor, Bank Dunia juga menekankan kebutuhan ekspor. Bank Indonesia dalam paparannya tentang outlook juga, wah ini ekspor lah yang prospek. Nah, jangan lupa ekspor menghadapi tantangan geopolitik yang tidak ringan. Di samping kita tidak juga melihat apa sih yang mau kita ekspor, artinya apa produk-produk kita yang bisa bersaing secara lebih baik. Jadi bisa-bisa ekspor
bukan saja as usual ya, tapi bisa di bawah. Nah itu kita 2021, 22 itu kelihatannya kita dulu blessing ya, karena yang lain pada nggak berani, belum ekspor, kita sudah ekspor gitu. Ini Sehingga, peningkatan amoniak. nah ada peningkatan amoniak juga tambahannya. Jadi apakah itu akan berulang kan kita belum lihat. Next. Nah pada sektor real ini yang kita sebut tadi, kenapa angka pengangguran tidak saya sajikan seolah-olah menurun, tapi sebetulnya ditandai oleh kondisi yang tidak baik. Itu yang sektoral tadi kita sudah bilang, yang di sana tadi sektoral PDB, ini sektoral pekerja. Jadi pertanian yang tadi hanya 12,5% itu menggendong 22,15% pekerja, ya toh. Kemudian industri yang memberi kontribusi 18% menggendong 22,15%. Terlepas bagaimanapun mestinya kan orang di industri itu produktivitasnya tinggi ya. Masalahnya yang hitam jasa itu jasanya tidak semuanya modern. Yang modern mungkin hanya 20-25% saja jasa keuangan, jasa yang lain jasa kemasyarakatan. Nah lalu ada data tentang berusaha sendiri ya, diglorifikasi sebagai UMKM. Sebetulnya kan ya faktanya kalau perekonomian membaik, yang berusaha sendiri mestinya berkurang dong. Begitu juga dengan sektor pertanian, ini masih menampung 41,25 juta orang, tadi 22,15% itu. Lalu masih ada sekitar 19 juta pekerja keluarga, pekerja tidak dibayar, sehari-hari persis pengangguran. Berarti 7,5 juta ditambah 19, sebetulnya 26,5 juta orang nganggur itu. Belum lagi yang lain-lain. Next, inflasi bisa kita apresiasi lah ya, inflasi ini relatif terkendali, meskipun ada kritik juga, apakah inflasi yang masih terkendali ini benar-benar karena memang terkendali akibat supply-nya mencukupi, atau karena daya belinya yang menurun ya, kita imbang lah gitu. Tetapi catatan kami, yang makanan minuman tetap masih cukup tinggi. Nah, inflasi barang yang bergejolak juga tinggi. Maka kalau ada apa-apa di 2026, maka yang makanan, kemudian volatile itu, dan transportasi saya taruh masih rendah selama ini. Tapi kalau energi tiba-tiba naik kan dia itu langsung meningkat. Next, kondisi transaksi internasional Indonesia itu ternyata tidak bagus ya sampai tahun 2025 ini. Itu kita jarang-jarang loh neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu mencatat penerimaan dan pembayaran dari sisi Indonesia terhadap asing. Jadi kita jarang-jarang defisit. Ini kita defisit terbesar sepanjang sejarah, Mak. Nah, lalu transaksi berjalan sedikit membaik, tapi kan setahun ini ya paling ya di situ masih. Jadi tidak terlalu bagus meskipun tidak buruk. Nah, transaksi finansial yang justru defisit, jarang kita defisit. Secara neto arus modal itu masuk. Nah, di ujung sana kita sudah menghitung di Bright. Kalau dilihat tahunan antara duit yang masuk dalam transaksi finansial, entah itu utang piutang, entah itu investasi, dibandingkan dengan pada tahun itu kita bayar bunga dan dividen berapa? Tentu bunga dan dividen bukan atas modal yang masuk tahun itu, tapi akumulatif ya. Kita sebenarnya sudah ekspor modal loh sejak tahun berapa itu? 2020 Mas. Ya. Ya, jadi kalau dihitung-hitung lebih banyak kita bayar bunga dan dividen dibandingkan investasi asing yang masuk. Mau foreign, mau portofolio, mau other investment. Itu faktanya begitu. Jadi ekspor modal sudah kita. Nah, tapi nggak bisa karena kita udah operasional di sini kan. Nah, next. Nah, ini untuk menguatkan tadi yang bergerombol, ini ada ukuran Bank Dunia. Ini ukuran Bank Dunia pakai data BPS kok. Jadi intinya ada penduduk yang bergerombol dekat garis, kelas menengah turun. Next. Nah, ini nanti dilanjut oleh Mas Januar. Ini saya ingatkan dulu bahwa ini ketimpangan ya. Jadi real itu, yang hitam itu yang di atas 1 miliar, yang orange itu yang lebih dari 100 juta sampai 1 miliar, yang biru yang di bawah 100 juta. Jadi data ini udah nggak bisa dibaca lain. Yang ini posisi per Septembernya, di mana lebih dari separuh simpanan itu adalah milik rekening lebih dari 5 miliar. Jumlahnya hanya kurang lebih 150.000. Sementara yang di bawah 100 juta jumlahnya mencapai hampir 400 juta rekening. Nah, kemudian pemerintah yang tadi saya katakan kesulitan, ya ini gambarannya. Nggak cukup dengan rasio atas PDB. Kan kita juga harus lihat dong rasio atas pendapatan. Kita juga harus lihat
debt service ratio ya, pembayaran pokok ditambah bunga. Nah, di situ yang debt service ratio 44,6, ini perkiraan ya, kalau sekarang di kisaran 42, Mas Januari. Ya. 44 itu perhitungan kita di tahun 2006 di Bright. Nah, bahkan untuk bunga saja di 19%. Nah, gitu ya. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Pemerintah memaksakan adanya belanja yang makin ambisius gitu. Next. Nah, lalu kalau pemerintah begitu, kondisi real begitu, nah bagaimana kondisi keuangan perbankan dan sebagainya? Ya, faktanya seperti ini. Paparan dari Bright Institute ini penting kita tempatkan bukan sebagai ramalan kiamat ekonomi, melainkan sebagai alarm dini. Itu kalau positif melihatnya seperti itu ya, tapi kalau negatif selalu ini kenapa nyinyir gitu ya, seperti itu. Alarm ini kan berbunyi bukan karena panik, tetapi karena ada indikator yang tidak boleh diabaikan. Ketika Bright Institute menyebut tahun 2026 sebagai tahun ujian dengan risiko resesi, pesan utamanya jelas. Ruang kesalahan kebijakan itu toleransinya semakin sempit. Negara tidak lagi punya kemewahan untuk salah membaca situasi, apalagi sekedar mengandalkan optimisme naratif. Insight ini juga mengingatkan kita pada satu hal mendasar, bahwa indikator makroekonomi kan sering coba digambarkan oleh pemerintah dengan narasi yang optimistik ya, stabil. Tapi ini kan di permukaan dan tidak selalu mencerminkan ketahanan ekonomi yang sesungguhnya. Bahkan faktanya bisa saja berbanding terbalik dengan narasi-narasi optimistik tadi. Tekanan fiskal, pelemahan daya beli, risiko pembiayaan utang, dan ketergantungan pada faktor eksternal. Nah, satu lagi yang juga penting ini kita garis bawahi, kesenjangan sosial yang makin melebar. Semuanya itu sedang bertemu dalam satu waktu. Tadi yang punya tabungan 1 miliar ke atas itu hanya sekian persen, begitu. Apalagi kemudian yang miliaran rupiah atau triliunan itu hanya sekian persen, sementara ratusan juta semua itu di bawah 100 juta tabungannya. Itu kan mencerminkan kemampuan daya beli mereka. Dalam konteks global yang memburuk, bahkan berpotensi mengalami crash, maka pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah kita akan terdampak, melainkan seberapa siap negara menghadapi guncangan itu. Karena itu peringatan dari awal Rizky tadi seharusnya dibaca sebagai seruan untuk koreksi kebijakan. Koreksi arah fiskal, koreksi prioritas belanja, dan koreksi cara negara melindungi kelompok rentan ketika ekonomi melambat. Jika peringatan ini diabaikan, maka risiko itu bukan lagi sekedar skenario. Ini melainkan konsekuensi dari pilihan jabatan. Dan kalau itu yang terdapat biasanya dengan masyarakat yang rentan, ini tentu saja secara politik itu juga akan terjadi krisis. Dan kalau krisis ekonomi, crash bertemu dengan krisis politik, kita tahu apa konsekuensinya. Jadi saya kira saat ini tanggung jawab negara itu sedang diuji. Bukan dengan slogan optimisme, narasi besar gitu, negara hebat, negara mampu, negara nggak perlu bantuan. Ini yang diperlukan adalah melainkan dengan kejujuran membaca risiko dan keberanian mengambil langkah yang tepat sejak sekarang. Kita tunggu apakah alarm ini akan didengar atau justru kembali dimatikan karena dianggap berisik, mengganggu tidur dan mimpi indah para pejabat kita. Dan kalau yang terjadi seperti itu, saya pikir yang sangat wajar kalau kemudian pertanyaannya paling menggoda, tetapi sangat mengganggu di benak rakyat Indonesia. Apakah Presiden Prabowo itu masih bisa bertahan di tahun 2026? Sebuah pertanyaan yang sangat-sangat penting, bahkan maha penting, yang jawabannya sebenarnya bisa jauh lebih mengkhawatirkan rakyat dari dampak krisis itu sendiri. Saya sebenarnya sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.